Halo, apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Film ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Prey yang rilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Naru, yang berusaha membuktikan dirinya layak menjadi seorang pemburu, dengan melawan seorang predator. Sebelumnya jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen dan subscribe channel ini agar mendapatkan update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita filmnya. Selamat menonton. Berlatar di tahun 1719, seorang gadis dari suku Komatsu bernama Naru, terlihat sedang berlatih dengan kapak pemberian ayahnya. Saat sedang berlatih, Naru dan anjingnya yang bernama Sari melihat seekor rusa, jadi mereka bekerja sama untuk menangkapnya. Saat sedang berburu, mereka dikejutkan dengan suara yang cukup keras yang berasal dari atas langit. Di sana awan terlihat menggumpal, dan secercah cahaya yang muncul di antaranya. Naru pun menganggap adalah tanda bahwa ia sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda bersinar itu adalah sebuah pesawat luar angkasa yang baru saja menurunkan seorang predator. Naru diketahui gadis yang dilatih menjadi seorang tabib seperti ibunya. Jadi tak heran, ia sangat ahli dalam obat-obatan herbal. Namun akhir-akhir ini, Naru ingin menjadi pemburu seperti mendiang ayah dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Hal itu sebenarnya membuat kakaknya Tabe cukup khawatir, karena dunia perburuan sangatlah berbahaya. Saat menjelang malam, Naru diminta ibunya untuk mencari tanaman obat oleh ibunya. Setelah kembali mengambil tanaman obat, Naru melihat Tabe dan para lelaki seperti terburu-buru mengejar sesuatu. Rupanya salah satu pemburu sedang terluka diserang oleh seekor singa, jadi mereka sedang bertugas untuk mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru memaksa Tabe agar diizinkan ikut dalam perburuan kali ini. Meskipun beberapa pemburu tidak setuju, namun Tabe mengizinkan Naru dengan alasan, Naru bisa untuk mengobati temannya itu. Kemudian berangkatlah mereka semua mencari singa, dengan bantuan anjing Naru sebagai petunjuk arah. Dengan bantuan anjing itu, mereka semua berhasil menemukan temannya yang dalam keadaan sekarat. Para lelaki pun langsung menyiapkan tandu untuk membawa temannya, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Saat perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dengan mereka, karena ia harus mencari singa yang menyerang temannya. Sepanjang perjalanan Naru terus memikirkan keselamatan Tabe, karena ia percaya bukan singa yang menyerang temannya itu, melainkan sesuatu yang lebih berbahaya. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya seekor ular yang sudah dikuliti di dekat lokasi tersebut. Di mana hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seekor singa. Khawatir akan keselamatan Tabe, Naru pun nekat pergi untuk menyusulnya. Ia yang baru pertama kali berburu, terlihat panik di tengah kegelapan, namun Tabe dan salah satu temannya berhasil menemukan Naru. Saat itu Naru mencoba menjelaskan kepada Tabe, kalau hewan yang menyerang temannya itu bukanlah seekor singa, namun Tabe tidak mempercayainya dan tetap akan berburu singa malam ini. Naru dan salah satu pemburu lainnya bersiap di atas pohon, namun Tabe menyiapkan sesuatu untuk memancing kedatangan singa tersebut. Saat berada di pohon, tiba-tiba singa datang menyerang salah satu pemburu yang ada di sana. Dengan mulut penuh darah, singa itu berjalan berlahan dan mendekati Naru. Naru yang tidak sadar sudah mundur terlalu jauh, sampai ia jatuh dari pohon sampai pingsan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Naru terbangun dan melihat sang ibu sedang membuatkan obat untuknya. Ibunya berkata kalau Naru pingsan saat berburu, jadi Tabe menggendongnya sampai ke rumah dan ia sekarang sudah kembali ke hutan untuk berburu singa. Setelah meneguk obat dari sang ibu, ia pun mendengar semua orang berteriak menyambut kedatangan Tabe dengan membawa tubuh seekor singa dengan kepala yang dipenggal. Kepala suku dan para penduduk langsung bersorak bangga karena keberhasilan Tabe. Dengan keberhasilan itu, ketua suku menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Naru yang belum yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Dengan ditemani anjingnya, Naru menelusuri hutan, sambil menyelidiki beberapa bukti tentang si predator. Mulai dari jejak kakinya yang panjang dan besar sampai bekas cakaran yang ada di beberapa pohon. Scene beralih dengan memperlihatkan si predator yang sebenarnya.
Predator itu bisa membuat dirinya tidak terlihat sehingga ia dapat dengan mudah membunuh mangsanya. Kelapa serigala itu dipenggal kemudian dipanaskan yang kemudian ia simpan sebagai souvenir. Kembali ke Naru, di tengah perjalanannya ia menemukan sekumpulan mayat bison yang sudah mati dan dikuliti. Hal itu membuat Naru semakin yakin kalau ada predator yang sudah melakukan semua ini. Setelah Naru meninggalkan tempat itu, si predator menemukan jejak yang ditinggalkan Naru di dekat mayat bison. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Saat Naru melanjutkan perjalanan, Naru terjatuh di kawasan lumpur penghisap. Dengan kapaknya ia mencoba menggapai batang kayu di depannya, agar ia bisa menarik diri keluar dari lumpur. Beberapa kali gagal tidak membuat Naru menyerah begitu saja. Ia memanfaatkan lempatan terakhir dengan sangat baik, sehingga berhasil selamat dari lumpur penghisap. Karena tubuhnya penuh dengan lumpur, Naru memutuskan untuk membersihkan diri di sebuah sungai. Setelah membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang yang sedang memakan mangsanya tepi sungai tersebut. Naru pun menyiapkan anak panahnya, dan bersiap memanah si beruang. Saat Naru akan memanah beruang itu, tiba-tiba tali busur panahnya rusak, sehingga beruang itu pun mengetahui keberadaan Naru. Di saat itu anjingnya mencoba mengalihkan beruang, agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun karena kurangnya pengalaman berburu, keduanya pun berakhir sebagai mangsa. Naru yang terdesak, memutuskan untuk masuk ke dalam perangkap ikan, agar beruang itu tidak bisa menggigitnya. Dalam ketakutan, Naru melihat beruang sedang bertarung dengan predator yang sosoknya tidak terlihat. Ia baru bisa melihat tubuh si predator, saat darah dari beruang itu menutupi tubuh si predator tersebut. Naru yang melihat itu langsung kabur dengan berenang di sungai dengan mengikuti arusnya. Setelah itu Naru melanjutkan perjalanan sambil memikirkan bagaimana caranya membunuh si predator. Di tengah perjalanan, Naru bertemu dengan pemburu suku Komachi yang dikirim untuk mencarinya. Naru kemudian menceritakan tentang si predator, namun para pemburu lagi-lagi tidak mempercayainya. Karena Naru memaksa untuk pergi, para pemburu pun terpaksa menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Yang tidak disangka, semua itu disaksikan langsung oleh sang predator. Karena kelelahan, para pemburu memutuskan untuk istirahat sebentar, sambil menunggu salah satu dari mereka yang ingin buang air besar. Saat itu mereka mendengar suara dari arah semak-semak. Naru yang masih ketakutan memperingatkan mereka, kalau mungkin itu adalah sang predator. Namun saat pemburu memanah ke arah semak-semak ternyata yang mereka temukan adalah seekor kelinci. Namun tidak lama kemudian, laser merah tiba-tiba terlihat di tubuh pemburu tersebut. Laser itu ternyata adalah pertanda datangnya serangan dari predator, berubah 3 anak panah yang menancap di tubuh pemburu tersebut. Karena mereka semua tidak bisa melihat tubuh si predator, para pemburu yang lain pun merasa sangat kebingungan. Saat itu mereka berhasil memanah tubuh si predator, sehingga separuh tubuhnya akhirnya terlihat. Sosok predator yang sudah membunuh banyak hewan, terlihat sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan senjata yang bisa digunakan untuk membunuh mangsa. Saat pemburu sedang bertarung melawan predator, Naru memutuskan untuk kabur melarikan diri. Saat kabur, Naru melewati batas suku Komachi dan terkena jebakan yang dipasang oleh penduduk suku lain. Penduduk dari suku lain, lantas membawa Naru ke tempat mereka. Saat malam tiba, Naru terbangun dengan keadaan sudah terkurung. Melihat mantel suku lain itu, Naru tersadar bahwa mereka adalah orang yang sudah menguliti para bison. Kemudian salah satu dari mereka mencoba berbicara dengan Naru dan menanyakan apakah Naru mengetahui tentang si predator. Naru menolak untuk menjawab pertanyaan mereka, hingga Naru akhirnya melihat anjing dan juga Tabe juga menjadi tawanan mereka. Tubuh Tabe kemudian disayat dan mereka berdua dijadikan umpan untuk memancing predator. Beberapa saat menunggu, si predator datang dan langsung membunuh beberapa pemburu. Tabe yang ketakutan berpikir bahwa mereka berdua adalah target dari sang predator. Namun Naru berkata bahwa si predator tidak mengincar umpan. Di mana itu berarti bahwa predator hanya mengincar orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Terlihat predator terkena jebakan yang dipasang oleh para pemburu. Namun berkat senjatanya yang canggih,
predator itu berhasil bebas dan membunuh semua para pemburu yang sudah menangkapnya. Saat mereka bertarung, Naru dan Tabe ternyata berhasil bebas dari ikatan mereka. Tabe bergegas mengambil kuda, Naru segera menyelamatkan anjingnya. Saat akan membebaskan anjingnya, Naru berhasil membunuh penjaga dari suku lain itu. Setelah membebaskan anjingnya, Naru bertemu penduduk suku yang meminta Naru untuk mengobati kakinya. Sebagai imbalannya, penduduk itu akan memberikan pistol untuk Naru dan mengajarkan Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati penduduk, tiba-tiba si predator bergerak mendekati tempat itu, sehingga Naru bersembunyi meninggalkan penduduk tersebut. Si penduduk kemudian menyelamatkan diri dengan berpura-pura mati. Dan itu membuat si predator tidak bisa mendeteksinya. Sayangnya ia langsung dibunuh, saat si predator menginjak kakinya. Kemudian anjing Naru datang, yang membuat predator mentargetkannya. Beruntung Tabe tiba di saat yang tepat, dan berhasil menggagalkan serangan dari predator. Alhasil pertarungan Tabe dan predator pun terjadi. Setelah berhasil melukai si predator berkali-kali, tiba-tiba si predator menghilang yang membuat Tabe dan Naru kebingungan. Karena sudah tidak bisa melarikan diri, jadi Tabe menyuruh Naru untuk melarikan diri. Dan benar saja, tiba-tiba cakar si predator menancap di tubuh Tabe dan muncullah si predator di belakangnya. Tabe yang masih hidup, berusaha menahan si predator, dan memberikan waktu untuk Naru agar bisa menyelamatkan diri. Kematian Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga terpukul. Terlebih semua ini terjadi karena Naru yang kabur dari desanya karena ingin menjadi pemburu. Pada malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan predator agar ia dapat mengambil bagian dari tubuh predator tersebut. Salah satu bagian dari kepalanya kemudian Naru gunakan untuk memancing si predator mendekati lumpur penghisap, agar nantinya ia terjebak di sana. Berkat kerjasama dengan anjingnya, mereka pun berhasil menenggelamkan si predator dan membunuhnya dengan pantulan senjatanya sendiri. Dengan keberhasilannya itu, Naru mendapatkan apresiasi dari penduduk suku Komache, dan dijadikan kapten perang yang baru menggantikan mendiang kakaknya. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe channel ini, agar mendapatkan update film terbaru dan keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa.